Halo semuanya, selamat datang di channelnya Uncle Joe ya, channel pebisnis sombong. Oke. Anyway, kali ini gue mau sharing di video kali ini ya, gue mau sharing sedikit tentang eh bagaimana lu mentrain seorang barista ya. Tapi sebelum itu gue ada bikin polling di Instagram, di IG story gue. Gue kasih polling begini pertanyaan ya. Lebih baik pilih barista yang dari nol atau memang yang udah punya skill ya. Ini gue share pengalaman gue. uh, Barista dari nol atau yang udah punya skill. Begini, uh, peran barista cukup penting untuk berjalannya sebuah kedai kopi ya. Menurut gue mereka punya peran cukup penting. Hanya saja ada permasalahan yang menurut gue dibenahi, yaitu soal attitude ya. Ternyata nggak semua orang yang ternyata tidak berbanding lurus antara skill lu jago sama attitude lu bagus. Itu ternyata tidak berbanding lurus yang gue temukan ya. Nggak semua orang, nggak semua barista itu punya attitude yang oke. Bahkan kalau lu banyak cerita ya di level-levelnya UMKM, banyak drama lah barista itu ya. Ini dari perspektif gue sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang yang punya pemilik bisnis kedai kopi. Ini cuma sharing aja buat teman-teman sesama entrepreneur yang baru mau mulai bisnis kopi, yang baru merintis, dan bagaimana memilih barista. Ya, ini sharing dari gue. Pertama, ada dua hal yang memang perlu diperhatikan soal barista ini. Satu adalah skillnya ya, tapi hanya 5% ya. Skillnya itu kita butuh hanya 5%. Kedua, attitude-nya. Nah, kita butuh 95% attitude-nya. Oke. Jadi dalam perspektif gua, kalau orang punya attitude bagus, mau skillnya nol pun lu bisa ngejar teman-teman yang punya skillnya bagus, bisa dikejar dengan orang yang punya attitude bagus. Tapi kalau orang yang punya skill bagus dengan attitude yang bagus, wah itu gua susah nemuinnya. Jadi memang proses untuk menemukan orang yang punya attitude bagus, skill bagus, itu proses. Kecenderungan memang secara manusia, kecenderungan kita tuh kalau udah punya kemampuan, punya skill itu jadi gede kepala gitu, jadi besar kepala, kayak lu jadi ngatur gitu. Nah, kalau gue pribadi punya pengalaman barista gue jago. Awal-awal gue merintis ada tuh satu barista yang memang menginfluence semua timnya gitu. Bahkan dia bisa ngajarin, dia bisa menginfluence skillnya gitu ke yang lain. Nah, itu yang terjadi sama gue, dan tapi gue tidak mendapatkan attitude-nya yang bagus gitu. Jadi apakah gue butuh barista yang punya skill? Yes, gue butuh ya, tapi lebih butuh barista yang punya attitude bagus ya. Attitude bagus, skillnya bisa gue ajarin ya. Kalau gue pribadi lebih milih, kalau memang lu di level UKM ya, bukannya corporate, mungkin lu mudah untuk pakai konsultan, atau lu mudah pakai ya konsultan gitu. Jadi gue pikir kalau gue pribadi ya, gue milih orang yang punya attitude-nya dulu, baru skillnya. Nah, ini gue cerita yang sekarang ya. Jadi yang gue lakukan adalah begini. Gue menginterview di video sebelumnya kan, ngomongin soal interview ya, cara menginterview orang, cara mencari barista. Setelah dia diterima, kan kita anggap gue milih mereka dari nol, bener-bener mentah sekali ya. Kalau barista yang udah bersertifikat, itu udah profesional, mereka nggak mungkin turun ke UMKM deh. Mungkin sih, tapi kayaknya nggak ada yang mau lah di bawah UMR tuh. Jadi gua rasa teman-teman kalau mau bayar orang yang bersertifikat, mereka levelnya udah bukannya employee biasa, tapi seperti partner kerja lu.
Jadi gua rasa levelnya kita ngomongin UKM itu, which is secara kemampuan keuangan pun lu belum punya kemampuan yang oke untuk meng-hire orang yang bersertifikat, kecuali memang lu pemodalnya lumayan gede ya, capital lu bagus. Tapi kalau kita di industri UKM dan low budget, apalagi low budget ya, kayaknya susah dapetin barista yang punya sertifikat ya. Dan nggak mau lah, mereka juga memang layaknya dibayar sebesar itu, di atas UMR bahkan. Jadi udah sewajarnya mereka dapat, karena kemampuan mereka tuh udah oke gitu. Tapi kalau lu UKM baru merintis, kayaknya nggak mungkin lu masuk ke level bayar salary barista lu lebih gede dibanding bahkan gaji lu sendiri gitu. Nah, kita anggap gua memilih orang-orang dari nol. Nah, gua akan ngomong bicara sama orang-orang yang lagi merintis, yang memilih cari baristanya dari nol, bukannya punya skill ya. Jadi kesampingan ya, gue bukan berarti tidak menghargai barista-barista yang punya skill. Gue sangat respect dengan kemampuan mereka, bahkan gue juga kagum lah sama mereka yang memang berlatih setiap hari. Tapi ini kita kesampingan itu dulu. Ini soal gue milih yang dari nol ya. Gue suka membangun sesuatu dari nol ya, dari yang ya basic banget gitu. Gue pengen sama-sama ngalamin susahnya, ngalamin perjuangannya, berdarah-berdarahnya itu dari dari gue sendiri. Gue lebih seneng ya sama-sama gitu jadinya. Jadi gue kayak seperti kita berjalan bersamaan lah. Nah, barista semua dari kayak Suci, Adisti sama Emir, ini ngomongin barista gue yang sekarang ya, gue sangat kagum sama mereka saat ini. Jujur gue kagum banget, dan gue ngerasa bahkan ya contoh Emir ya, paling menonjol tuh Emir. Adisti bareng-bareng dia beberapa di kedai kopi, tapi Emir sama Suci, khususnya Emir lah, Emir itu barista gue yang dari nol, sama sekali nggak tahu soal kopi. Gue yang interview dia dari nol, gue yang tanya dia keinginan dia apa, bla bla bla. Dan hari ini gue agak kagum sih dia. Kita kan buka Loji itu Maret ya, Maret kemarin, dia baru masuk Maret, hari ini dia udah bisa roasting. Sekarang Uncle Joe tuh gue kasih ke dia aja untuk ngerostingnya, dan gue cukup kagum dengan kemampuan dia untuk attitude dia ya. Gue cukup kagum sama attitude-nya yang humble, yang mau belajar. Dan dia udah beberapa kali gue marahin sih ya, seperti yang kalian tahu ya, gue marahin tuh pasti ada something hal. Tapi uniknya nih anak, ketika gue marahin dia sangat responnya bagus banget. Ketika gue kritik, gue tegur sama satu hal yang memang perlu gue sampaikan, dan dia meresponnya cukup bagus ya, dan gue agak kagum lah sama nih anak. Jadi ya Emir ini skillnya nol, tapi dia bisa sampai ke titik sekarang itu gue rasa peran attitude ya. Gue punya gue juga basic barista, gue nggak punya basic barista yang kuat itu, tapi gue bisa melakukan pekerjaan barista. Jadi gue bisa bikin latte art, gue bisa memproduksi semua minuman, gue bisa kalibrasi, gue bisa, kalau misalkan barista yang nggak ada, gue masih bisa running lah bisnis ini, coffee shop ini ya, gue masih running. Gue belajar dari mana itu? Gue belajar 2 tahun terakhir ini. Jadi kalau lu memang mau men-training barista lu dari nol, gue rasa lu nya mesti punya dulu basic baristanya sendiri. Jadi nggak bisa gue coba gue nyet nol, barista lu nol gitu. Nah itu agak susah tuh. Jadi harus ada balance dari titik kitanya sendiri punya kemampuan basic. Nggak harus jago, tapi lu kuasai basic ya. Mungkin boleh juga untuk ikut workshop barista beginner supaya lu punya basic itu. Plus minus ya. Oke. Terus gimana tekniknya? Cara gue melatih dari nol, orang-orang nol ini nih, Suci juga, terus Adisti.
Kadang gini ya, kita sebagai owner suka suka berdebat. Kita maunya kan kita punya pemahaman sendiri dong. Kita punya pemahaman sendiri tentang bagaimana bikin Vietnam Drip, bagaimana bikin kopi signaturnya rumah kedainya kita. Pasti kita punya standar yang memang kita maunya begini. Tapi ketika ada orang lain masuk, barista masuk dan dia punya metodenya sendiri, lu agak keganggu gitu. Gue mau justru metode gue yang dipakai, bukan metode orang lain. Kadang barista suka ngomong, tapi saya dulu belajarnya begini di sini. Nah itu kita perlu samakan dulu. Nah kalau misalkan dia punya, kan dia udah pengalaman di tempat lain, nah gue ajak duduk bareng. Oke, sekarang kita ngobrol dulu nih soal perbedaan ini. Kita harus seragam soalnya, nggak boleh berbeda antara apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan sama barista. Di pengetahuan di sini dia nggak bisa compare sama tempat lain, karena ini kedai kopi lu gitu, tempat lu untuk menjalankan bisnis lu gitu. Dan ini gue rasa perlu diluruskan. Nah jadi ada beberapa hal kondisi seperti itu gue meluruskan dulu. Jadi harus sepaham lah antara gue sama barista. Nah tekniknya ini gue sharing aja dari nol ya. Dari nol mereka gue anggap nol, nggak punya skill sama sekali ya. Pertama-tama kalau ada barista baru masuk ke sini, yang gue genjot, gue kasih waktu 90 hari. Di guanya gue nggak ngomong ke mereka, gue bilang gue punya 90 hari, gue set 90 hari ini anak masih bisa ini bisa itu. Gue yang set up, gue yang, kalau komputer mah mungkin kita mendownload softwarenya lah. Jadi gue pertama yang gue sampaikan adalah harus tahu prinsip mana yang enggak. Jadi kita harus samakan dulu nih. Contohnya misalkan barista itu kan nggak cuma ngurusin bar ya, tapi ngurusin the whole thing gitu. Dari urusan toilet sampai ke pagar gerbang itu the whole thing mereka harus ngurusin itu. Tapi kita harus tahu mana yang prinsip mana yang enggak. Contohnya nih, namanya kita manusia, tidak terlepas dari kesalahan. Ketika dia datang terlambat, kita harus tahu itu tuh hal prinsip atau bukan. Kalau lu marah terus, ya orang nggak akan nyaman dong sama lu kerja gitu kan. Dikit-dikit lu dimarahin sama bos lu, dikit-dikit lu nggak boleh ini nggak boleh itu. Nah lu mesti bedain mana yang prinsip mana yang enggak. Nah itu yang gue sampaikan sama mereka. Nih gue punya prinsip adalah ABC. Mereka harus tahu tuh prinsip. Tapi yang nggak prinsip, misalkan contoh yang tidak prinsip, lu lagi kerja pecahin barang, terus ngejatoin kamera nggak sengaja gitu, atau ngerusak something lah yang memang nggak sengaja, nggak niatan dia. Itu nggak prinsip menurut gue, itu kecelakaan dalam bekerja. Jadi gue masih toleransi di situ. Atau misalkan bikin kopi, es kopi misalnya dia bikin mau nuangnya susu dulu atau es batu dulu, bagi gue itu nggak prinsip. Yang prinsip dari proses itu adalah gramasi, timbangan. Itu harus sama. Gramasi gue, creamernya berapa, es batunya berapa, susunya berapa, itu harus sama. Jadi pakai timbangan, ngegramasi ditimbang. Tapi kalau proses lu mau nuang gula dulu atau creamer dulu, atau creamer dulu mau gula dulu, itu nggak prinsip. Itu mah buat gue senyamannya lu aja. Tapi kita mesti samakan hal yang prinsip mana yang enggak. Harus tahu gitu prinsip gak prinsip. Jadi poinnya itu satu dulu, gue mesti menyamakan sama mereka mana yang prinsip mana yang enggak. Menyamakan produk Vietnam Drip itu bikinnya gimana, kita harus samakan. Menyamakan pemahaman, gue harus samain tuh sama barista gue. Misalkan V60 ya, lu mau gimana bikinnya gitu. Atau espresso mau berapa gramasinya, mau kalibrasinya mau gimana, apa yang mesti dilakukan, itu mesti disamain dulu. Jadi hal itu yang gue mesti satu yang gue lakukan, menyamakan persepsi. Yang kedua, cara bikin, gue langsung, orang baru datang langsung gue taruh di bar, gue ajarin, lu kuasai, dia nggak handle kasir dulu ya, lu kuasain ini dulu nih, hal-hal di areal bar lu nggak usah ngurusin dapur, lu udah nggak perlu ngurusin jendela kotor segala macam, lu fokus di bar dulu, lu belajar tuh menu-menu yang ada di situ. Jadi gue bawa menu, terus di depan dia ngobrol, oke kita ngebahas soal menu, lu dalam minggu ini lu belajar ini, minggu kedua lu belajar ini. Jadi gue kasih menunya. Oke. Siapa yang ngajarin? Pertama gue dulu menyamakan persepsi tadi. Kedua teman-teman barista yang udah duluan, seniornya duluan ya. Jadi si A ini akan masuk plek, belajar di situ, belajar menghabisin susu,
ngelatih, pokoknya semua raw material dipakai untuk dia belajar ya. Eh dan di akhir bulan tuh gue akan duduk bareng sama dia, gue bawa menu. Oke, gue akan tanya Vietnam Drip itu apa sih. Nah, gue akan tanya tuh diskusi, Vietnam Drip itu apa, terus es kopi uncle berapa gramasinya, gue akan tanya, ngobrol sama dia. Coba dia lu bikinin gue latte art selama sebulan, kan ada progres dong. Akhirnya dia bikin latte art, terus nyampe ke depan meja gue kasih tahu, oh ini nggak begini nih. Oke, ya udah lu pokoknya gini, fokus satu macam dulu aja lu fokusnya, nggak usah bikin swan atau tulip, lu cukup love aja, basic aja love gitu, kuasai basic mulai dari pouring, drawing, cutting, ya frotting, dia harus kuasai basicnya dulu. Yang gua saranin begitu, teknik yang gua lakukan sama mereka. Oke, seperti itu terus menerus ya. Nah, setelah mereka seminggu 2 minggu di sini, langsung gue taruh mereka belajar kasir gitu. Karena kasir selama ini si seniornya, lalu gue kasih password sama ID untuk di absen itu dari awal. Lalu kasir lah untuk menghandle kasir, belajar closingan, opening, itu udah rutin. Jadi gue dalam 30 hari pertama itu hal basic semuanya. Lalu 1 bulan lewat, lanjut ke bulan kedua, balik lagi ke basic lagi yang gue lakukan. Sama persis kayak Karate Kid, latihannya dia tuh dari nol kan, terus menerus. Nah, prinsipnya yang gue tanam dalam kepala gue adalah barista itu skill yang bisa karena terbiasa, bukannya sesuatu benda yang dari luar angkasa yang orang tuh nggak bisa lakukan. Menurut gue skill barista itu sama kayak lu main gitar. Lu jago main gitar karena terbiasa, karena lu sering melakukannya. Sama barista juga sama. Selama nih anak sering melakukannya, gue yakin akan terus growth. Uncle ada gak yang udah lu beginiin tapi nggak berkembang? Ada. Salah satunya yang terakhir gue berhentiin kemarin, udah 8 bulan sama gue masih begitu-gitu aja, ya udah gue berhentiin. Ya mohon maaf, gue mah realistis aja gitu. Kalau memang lu nggak bisa growth di tempat ini, nggak berkembang, ya mendingan cabut aja. Tapi kalau nih anak happy, nyaman, dan dia mau terus belajar, attitude-nya bagus, itu gue akan pertahankan dan gue akan kasih reward. Oke, lalu bulan ketiga, jadi selama bulan pertama basic, bulan kedua udah mulai masuk manual brew, mulai ngerti origin dari mana. Gue kasih tuh, lu harus pemahaman, gak cuma barista ngelatih doang. Kebanyakan nih barista itu suka mainin mesin kopi, langsung masuk di situ terus ngoprek mesin lah pokoknya. Gue saranin justru jangan melulu soal itu. Coba lu bedanya Arabica Robusta apa, kuasai basic aja dulu. Tahu ketinggian Robusta Arabica berapa, apa bedanya, dari mana membedakan Arabica Robusta, lalu kalibrasi gimana, cleaning mesin tiap hari gimana. Hal-hal basic seperti itu yang gue ajarin. Nah, semuanya itu dari basic maupun dari mesin espresso ataupun manual, gue kasih waktu ke diri gue 90 hari. Mereka harus udah jago. Jagonya gue bukan jago expert kayak nanti bakal jadi seperti Fikri Raharja gitu. Enggak gitu ya. Jadi atau jadi Muhammad Aga gitu. Enggak. Exactly, mereka cukup menguasai basic aja dan mereka udah tahu medan perang mereka, medan tempurnya mereka udah tahu. Debu, lap, kotor dibersihin, barang berantakan diberesin, kamar mandi tisu habis diganti, terus ngecek stok opnam, lalu cleaning, pakai protokol kesehatan waktu di ini, terus jaga attitude sama orang, layani customer hospitality. Itu yang selama gue genjot selama 90 hari ya, setelah basic itu. Nah, setelah mereka menguasai teknik secara skill, jadi gue 95% nya adalah udah hajar attitude-nya, sopan santun, ke customer gimana, lu pulang datang gimana, nyapa ke temen lu, team player ya, terus lu bertumbuh di bidang yang lain, nggak cuma di sini doang. Skill hobi lu apa, lu mesti tahu.
mulai ngejar omset, upselling. Jadi cara gue mentraining mereka seperti itu. Ini sharing aja, jadi ya Suci, gue juga kagum sama Suci. Gue nggak nyangka dia bisa seperti ini, sangat respect ya, wajar dia banyak yang suka dan ya ya udah, gue rasa dia juga enjoy gitu, menikmati. Nah terus apakah gue membayar mereka di atas UMR? Nah itu pertanyaan. Jujur jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena lu nggak mungkin ngegaji orang melakukan pekerjaan yang 2 juta tapi diharapinnya 10 juta, nggak bisa. Lu harus bisa ngegaji orang sesuai dengan kapasitasnya dia ya. Kalau misalkan gajinya 2 juta tapi gue mau dibayarnya 5 juta, nggak bisa. Lu harus mengerjakan pekerjaan 5 juta untuk dapetin gaji 5 juta. Lu nggak bisa ngerjain pekerjaan 3 juta tapi ekspektasi lu di angka 10 juta tuh nggak bisa. Lu harus berubah. Barista itu kalau mau digaji 10 juta gue bilang kok mau, boleh. Kasih gue omset 100 juta, kasih gue omset 300 juta, boleh. Lu mau gaji berapa? 30 juta, boleh. Gue kasih 10% dari omset. Jadi to the point aja, fair to fairan aja gitu. Kita di level UMKM, kalau memang kapasitasnya belum mampu, jangan lu paksain UMR. Nah tapi lu mesti bijaksana juga dong. Mereka kan nggak cukup dengan gaji. Kita harus memahami gaji 2 juta 3 juta itu nggak cukup lah buat mereka. Nah yang bisa gue lakukan adalah gue kasih pinggirannya, sampingan dari kedai kopi ini. Misalkan contoh, setelah mereka punya kemampuan basic barista, gue bikinin mereka kelas. Mereka bisa ngajarin orang untuk belajar tentang kopi, barista beginner, dan mereka dapat uang dari situ. Terus ada fee omset, kalau mencapai omset tertentu dia langsung dapat sejumlah bonus tertentu. Terus kalau gue ternyata pas bagi dividen, wah gue berlimpah nih, ya gue bagi ke mereka apa yang gue terima. Jadi gue memberikan reward kecil yang dimana by the end of the month-nya mendekati lah angka yang lumayan untuk skala di Bogor. Gue rasa begitu sih cara gue men-training ya. The most important thing yang selalu gue tekankan terus menerus berulang-ulang adalah attitude. Attitude is everything. Lu mau berkembang seperti Dritan Arsela, wah itu harus attitude lu mesti gila-gilaan. Gak cukup lu bisa basic doang, gak cukup ngomongin skill doang. Lu benar-benar harus menguasai, tahu itu attitude, tahu itu tanggung jawab. Wah itu luas banget. Kalau orang growth secara attitude, gue yakin growth secara skill. Gue rasa gitu aja di vlog kali ini. Dan jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.